Seluruh peserta workshop yang hadir mengikuti rangkaian kegiatan workshop dengan penuh seksama, di mana mereka dibekali terkait dengan program unggulan Pokja 2, yaitu dalam bentuk gelari pelangi, untuk kedepannya dapat ditularkan pada PKK lainnya. Sedemikian rupa menjadi brand dari Desa Pelem. Nah, seperti itu. Jadi Desa Pelem itu memang kita kalau bilang Desa Pelem ini konotasinya adalah gadung. Nah, gadung Desa Pelem dengan gadung yang ada di Kalidawir enggak sama. Nah, monggo tapi di brand sendiri. Kalau gadung di Pelem itu tebel-tebel, nggih, gurih. Tetapi kalau di Kalidawir tipis-tipis. Tetapi itu memang potensi. Nah, itu jadi seperti itu. Misal katakanlah kita di Padang ya, ada desa yang di sana itu ada kapau namanya. Rendang itu juga di desa itu semua itu membuat rendang kapau itu. Nah, seperti itu. Dia memang potensi seperti itu. Lah nanti monggo nanti setiap desa juga melihat potensinya apa. Itu nanti ditata sedemikian rupa menjadikan usaha yang memang khas dari desa tersebut. Pengelolaannya bagaimana toko PKK? Semua pengurus maupun anggota bisa menitipkan produk dan jasa. Ini. Terus pengelola berhak menerima atau menolak produk dan jasa yang akan dititipkan, pengambilan untung sesuai kesepakatan, pengelola yang membuat pembukuan dan melaporkannya di akhir bulan kepada pembina. Nah, pembinanya siapa? Pembinanya adalah ketua tim penggerak PKK, misal kalau desa di desa. Next, Mbak. Jenis usaha toko PKK itu bisa kelontong, ya toko kelontong, kudapan, fast food, aksesoris, souvenir, makan minuman, fashion maupun jasa, Bu. Jadi toko PKK itu tidak hanya melayani yang real, jasa juga bisa nanti ada di toko PKK. Misal seperti di Kendal Bulur itu jasa pembayaran listrik bisa di toko PKK. Nanti seperti itu. Jadi tidak hanya yang real ada barang-barangnya. Next. Kepengurusannya ini, Bu, kepengurusan dari toko PKK, ketua tim penggerak PKK sesuai jenjang sebagai pembina. Kalau di kecamatan, ya pembinanya adalah Bu Camat. Kalau di desa, pembinanya adalah Bu Kades. Yang nomor 2, kepengurusannya itu manajer toko. Manajer toko adalah pengurus Pokja 2 UP2K. Bisa Poksusnya, bisa Poklaknya. Jadi manajernya adalah di Pokja 2, siapa yang ditunjuk monggo. Yang ketiga bagian penjualan pemesanan, pengurus atau anggota Pokja 2. Jadi semua itu yang nangani adalah Pokja 2. Kalau di kecamatan ya Pokja 2 yang di kecamatan. Kalau di desa ya Pokja 2 yang ada di desa. Kasirnya juga pengurus anggota Pokja 2, terus ada bagian gudang. Jadi nanti bagian-bagiannya untuk toko PKK itu ditunjuk manajer, ditunjuk bagian penjualan, ditunjuk kasir, dan ditunjuk bagian gudang. Ini yang paling sederhana. Next, Mbak. Nah, ini strukturnya penggunaan tadi ya. Nah, seperti itu. Next. Nah, administrasinya di situ nanti yang dibutuhkan adalah yang pertama buku registrasi. Buku registrasi adalah catatan-catatan apa yang masuk itu diregister semua, ya. Apa yang ada itu diregistrasi semua. Bisa sarana prasarananya itu diregistrasi, ada buku registrasinya. Yang kedua buku transaksi. Yang buku transaksi itu berarti buku kejadian setiap hari. Ada penjualan, ada penerimaan ya. Terus buku inventarisasi, apa yang ada di toko itu diinventarisir semua. Ada buku bantunya, juga ada buku kas. Dalam workshop ini, seluruh peserta diajak untuk berpikir kritis memunculkan gagasan ide-ide baru yang inovatif yang dapat meningkatkan mutu kualitas. Untuk kreatif, penjelasannya
kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, misalnya kita bikin kue, bikin masakan, terus menjahit atau apa yang kita bisa, itu kita kembangkan ibu-ibu. Untuk inovatif, bagaimana kita mendapatkan solusi atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Dari penjelasan Bu Pipit tadi, termasuk apa yang saya lakukan setiap pagi. Jadi, cara saya memasarkan produk saya IG tidak punya, Facebook tidak punya, saya cuma punya sebatas WA. Setiap hari saya memvideo apa yang saya buat. Jadi pesanan saya tidak berhenti dari BRI, dari kantor desa, dari lingkungan sekitar, dari orang-orang jauh desa, itu tidak ada pernah berhentinya Ibu. Karena apa? Seringnya saya itu setiap saya produk apapun, bikin apapun, nih mulai masih bahan, proses, jadi pengemasan itu selalu saya videokan semua. Dan itu pun di dalam video itu ada backgroundnya. Kalau pagi saya kasih musik yang nostalgia, yang ale-ale itu. Terus kalau agak siang itu nanti campur sari, kalau agak sore itu DJ. Kita sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga harus atau wajib memiliki jiwa berwirausaha. Maksudnya jiwa berwirausaha, kita tidak harus memasarkan yang besar atau muluk-muluk, enggak. Bagaimana dapur kita tetap ngepul, sebenarnya seperti itu. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana program dari Pokja 2, unggulan dari Pokja 2 yaitu Gelari Pelangi, di mana pada hari ini goalnya adalah program yang tentang pengembangan UP2K, di mana goalnya adalah toko PKK. Jadi toko PKK ini tahun 2024 itu di setiap kecamatan, paling tidak di setiap kecamatan harus terbentuk. Nah, untuk membentuk toko PKK ini, kalau tidak berkolaborasi dengan Pokja lain, itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, makanya kita harapkan bekerja sama yang paling awal itu bekerja sama dengan Pokja 3, di mana Pokja 3 itu punya program yang namanya Bank Sampah atau Kafe Sampah, di mana pada saat bank sampah itu banyak orang yang datang ke situ untuk menyetorkan sampah. Daripada dia menyetorkan sampah pulang tidak membawa apa-apa, maka di situ disediakanlah toko PKK, di mana toko PKK adalah menyediakan barang-barang atau dagangan yang dibutuhkan oleh ibu-ibu. Nah, jadi berkolaborasi dengan Pokja 3 sehingga program kita di PKK ini berjalan semua. Jadi Pokja 2 berkolaborasi dengan Pokja 3 untuk menghasilkan suatu inovasi, itu inovasi di mana setor sampah itu nanti bisa ditukarkan dengan barang-barang yang ada di toko PKK.